105,9 FM Ardan Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. Kembali lagi di JNE Nightmareside Insan Muda. Selamat malam buat kamu yang sedang mendengarkan di frekuensi 105,9 FM atau mungkin sedang streaming ya di www.ardanradio.com atau mungkin via video.com. Selamat mendengarkan dan yang pastinya pastikan ketika mendengarkan JNE Nightmareside malam hari ini kamu tidak sedang sendirian. 3 cerita akan kita dengarkan malam hari ini. Pengalaman-pengalaman kisah nyata dari insan muda yang sudah mengirimkannya melalui email ke tim Nightmareside ke nms@ardanradio.com. Jadi udah pasti ya kalau untuk kirim cerita-cerita seram, tempatnya di Nightmareside. Tapi untuk kirim paket dan barang pastinya via JNE Insan Muda. Mudah dilacak pengirimannya, aman, dan pastinya kamu memudahkan kamu maksudnya untuk mengirim paket dan berapa lagi sekarang di zaman serba digital, jualan online ini itu segala macam. Nah, itu bisa dimudahkan dengan pengiriman via JNE Insan Muda. Beberapa pengalaman yang bakal kamu dengarkan malam hari ini. Ada pengalaman dari seorang insan muda ketika di perjalanan menuju ke sebuah villa. Dan ada juga pengalaman dari insan muda yang mengalami sebuah gangguan di tempat yang sebenarnya kesehariannya itu nggak ada apa-apa, tapi ternyata setelah dilihat-lihat ada sesuatu di situ. Lengkapnya kamu bisa dengarkan cerita di Nightmareside malam hari ini. Tapi sebelum itu, kalau kamu mengalami hal-hal gangguan selama mendengarkan JNE Nightmareside malam ini, kamu bisa langsung WhatsApp ya di 0812 201 1059 Insan Muda. Selamat mendengarkan cerita pertama dan kedua di JNE Nightmareside malam hari ini. Dan sekali lagi ingat, jangan pernah dengerin JNE Nightmareside ini sendirian. Ketika bertemu hantu, sosok yang menyeramkan yang sampai saat ini masih ada di pikiranku. Namaku Dasep. Aku berasal dari Bandung. Dan cerita ini bermula ketika aku merantau ke sebuah kota yang biasa dijuluki Kota Mangga, yaitu Indramayu. Saat itu usiaku masih terbilang muda, sekitaran 20 tahunan. Aku ke Indramayu dengan tujuan meneruskan usaha kedua orang tuaku. Karena mereka sudah berumur, aku berencana meneruskan usahanya. Usaha orang tuaku itu adalah berjualan nasi uduk, nasi kuning, macam-macam gorengan, kue. Dan
Aku pun menjalaninya. Aku membuka warung daganganku itu jam 5 pagi setelah waktu subuh. Karena saat itu sedang ramai-ramainya orang berangkat kerja. Pelangganku kebanyakan berprofesi sebagai pekerja harian. Ada juga tukang ojek, kuli panggul, buruh pasar, pelajar, dan lain-lain. Hampir 3 bulan aku menjalani usaha orang tuaku itu, yang awalnya baik-baik saja, sampai pada suatu ketika aku mengalami kejadian yang bisa dibilang ini adalah pertama kalinya dalam hidupku. Hari itu aku membuka warungku pagi sekali, sekitar jam 3, karena sebelumnya aku dapat kabar kalau pasar akan mengadakan survei dari pejabat tinggi di kota ini. Jadi pagi-pagi sekali hampir semua pedagang di sini sudah standby untuk mempersiapkan dan menyusun dagangannya. Gara-gara hal itu, pasar menjadi ramai. Biasanya pun ramai, tapi tidak seramai malam itu. Setelah beres-beres, aku duduk santai menunggu pembeli datang yang tentunya akan membeli daganganku. Dan tidak sia-sia juga aku buka warung lebih awal, karena ternyata daganganku itu laris manis di serbu pembeli. Sampai ada satu momen di saat suasana sepi dari pembeli, aku mendengar ada suara seorang pria yang berteriak akan membeli daganganku. Aku yang tadinya terdiam seketika terbangun. Ya, benar saja. Kulihat ada seorang pria parubaya yang mau membeli nasi uduk. Ya, silakan. Mau beli berapa bungkus? Begitu ucapku menyapanya. Namun kulihat pria itu hanya terdiam tanpa membalas ucapanku. Hanya memberi isyarat dengan menunjuk saja. Kuperhatikan wajah pria ini sepertinya sedang banyak masalah. Tatapannya kosong, seperti sedang memikirkan sesuatu. Setelah selesai membungkus pesanannya, aku pun segera memberikan nasi uduk yang dia mau. Pria itu membayar dan bergegas pergi meninggalkanku sambil membawa kresek makanannya. Aku perhatikan dia pergi, dan ketika kulihat uang yang dia berikan padaku, aku terkejut. Karena ternyata uang yang diberikan pria tadi sangatlah banyak. Uang yang aku terima pecahan 100 ribuan, ada beberapa lembar, dan dia langsung pergi begitu saja. Yang jelas harga sebungkus nasi uduk tidak semahal itu. Apa dia salah ngasih uang ya? Harusnya 10.000
berlari kecil mencari pria itu untuk mengembalikan uang lebihnya. Namun ketika aku coba cari ke sekitar, aku tidak menemukan pria itu. Tidak putus asa aku terus mencarinya. Sampai di sebuah bengkel yang masih tutup. Tak sengaja aku melihat ada seseorang yang sedang membelakangiku. Terlihat seperti sedang makan. Aku mendekatinya. Dan benar saja, ternyata dia pria yang aku cari. Dengan posisi duduk membelakangiku, aku coba menyapanya. Misi A, ini saya yang jual nasi uduk tadi. Uangnya kelebihan A. Ini mau dibalikin uangnya. Pria itu hanya terdiam sambil terus melanjutkan makan. Karena tidak ada respon, akhirnya aku menepuk pundak pria itu. Dia berhenti makan dan berkata dengan suara paraunya, katanya, ambil saja kembaliannya. Aku yang saat itu merasa tidak enak, kontan menolaknya. Aduh, nggak usah, nggak enak, ini terlalu banyak lebihnya. Saya balikin aja ya. Pria itu pun tidak membalas satu patah kata pun. Dia bangkit dari duduknya, menyimpan nasi uduk yang sedang dia makan. Dan perlahan dia berbalik menengok ke arahku. Dan ketika dia menengok, kini kulihat sosok pria yang ada di depanku itu. Wajahnya berubah menjadi sangat menyeramkan. Badannya terlihat sangat kurus, wajahnya pucat. Dan tiba-tiba dari arah rambutnya mengalir darah hingga mukanya kini berlumuran darah. Matanya melotot ke arahku. Badannya mulai membungkuk dan wajahnya mulai mendekati wajahku. Tiba-tiba dia teriak sangat kencang dan berteriak kesakitan. Melihat itu, aku hanya bisa berdoa. Entah kenapa badanku tidak bisa digerakkan. Sangat sulit. Wajah pria itu semakin mendekat. Suara teriakannya melengking di telingaku. Dan seketika semuanya menjadi gelap. Dan ketika ku membuka mataku, aku sudah berada di warungku. Dan ketika ku sadar, aku sudah dikelilingi beberapa orang. Salah satunya bertanya padaku kenapa aku tertidur di depan bengkel.
katanya aku pingsan. Semua terasa berjalan sangat cepat. Padahal aku pingsan cukup lama katanya. Aku pun ceritakan kejadian yang kualami tadi pagi. Dan ada seorang sepuh di pasar yang mendengar ceritaku itu langsung coba menenangkanku dan bilang sempat dulu ada seorang pria yang menjadi korban pembunuhan dan meninggal di depan bengkel itu. Dia korban begal. Kejadian dan tempatnya sama persis dengan posisi sosok pria yang kulihat tadi malam. Sepuh itu pun menjelaskan bahwa sebenarnya jenazahnya sudah dikebumikan dengan layak. Namun entah kenapa arwahnya masih sering gentayangan. Dan ternyata bukan aku saja yang pernah melihat sosok pria itu. Pemilik warung lain pun pernah melihatnya. Aku jadi teringat uang yang diberikan pria itu. Dan saat aku cek, ternyata uang itu sudah berubah. Sungguh pengalaman yang jika dipikirkan dengan akal logika, ini tidaklah wajar. Tapi apa yang kualami itu benar-benar terjadi. Namaku Dewi. Dari kecil, aku tinggal dan dibesarkan oleh nenekku. Kami tinggal di sebuah perumahan yang jaraknya tidak terlalu jauh dari salah satu mal ternama yang memiliki wahana permainan besar di kota Bandung. Meskipun di daerah perkotaan, daerah rumahku ini sempat terkenal angker dan menjadi salah satu jalan utama menuju pemakaman umum. Nenek bilang waktu ia masih gadis dulu, ada pohon haur di dekat jembatan menuju rumahku. Penunggunya adalah seorang perempuan. Banyak orang juga yang merasakan seperti diganggu oleh penunggu pohon itu. Sampai suatu hari yang dituakan di daerah sana mencoba bermediasi dengan penunggu tersebut agar sosok itu pindah. Dan konon kata nenek, dia mau dipindahkan, namun dengan syarat ia ingin diantarkan dengan cara digendong menuju tempat barunya.
meredam kecemasan warga. Banyak sekali cerita warga dan cerita-cerita dari nenek mengenai daerah tempat tinggalku itu. Entah karena dilalui aliran sungai yang katanya menjadi tempat kesukaan hantu perempuan untuk main air atau bagaimana. Aku sendiri skeptis. Nyatanya yang aku tahu, semenjak zaman makin modern, sudah banyak rumah dijadikan kos-kosan di daerahku. Beberapa pegawai yang bekerja di mal terkenal itu juga banyak yang memutuskan untuk ngekos di sini. Belum lagi sepanjang jalan besar utama, banyak universitas swasta dan kafe-kafe yang baru dibangun. Dan sekarang aku rasa daerah rumahku ini selalu ramai, baik siang maupun malam hari. Singkat cerita, 3 tahun yang lalu nenekku meninggal karena sakit. Tentu saja hal itu sangat memukul keluarga kami, terutama aku yang dari bayi dirawatnya. Nenek sempat berpesan, jika kelak ia meninggal, segeralah bagikan baju-baju peninggalannya, agar jadi amal jariah dan bermanfaat bagi yang membutuhkan. Mengingat amanah dari nenek itu, aku yang paling mengetahui tempat nenek menyimpan pakaian, diminta ibu membawakan semuanya ke ruang tamu. Hari itu, aku bolak-balik dari kamar nenek ke ruang tamu untuk mengambil baju, mukena, sejadah peninggalan nenek, dan sebagainya. Sedangkan ibuku memilih pakaian mana saja yang masih layak pakai untuk diberikan. Ibu sudah mengumumkan ini kepada tetangga. Dan ada seorang ibu pedagang tak jauh dari rumah nenek yang bilang bahwa orang-orang di desanya masih banyak yang membutuhkan pakaian layak. Dia juga berkata akan mengambilnya pagi ini. Rumah nenekku ini cukup luas. Di halaman belakang, nenek punya kebun pepaya kecil dan tempat jemuran yang dulunya sumur. Ada akses dari depan rumah menuju ke belakang melalui sebuah gang kecil di samping rumah. Hari itu, ibu menyuruhku membuka pintu belakang supaya udara di dalam tidak pengap saat itu. Ibu berpikir bahwa itu akan aman, karena satu-satunya jalan menuju ke belakang dari luar rumah harus melalui samping rumah. Dan kalau ada yang masuk, ibu pasti melihatnya. Malam pun tiba. Mengingat barang di kamar nenek masih banyak, aku kembali bergegas menuju kamar untuk melanjutkan tugasku. Namun,
Ketika baru saja aku menaruh baju ke ruang tamu, aku melihat sekilas ada seseorang yang masuk ke gang itu dengan terburu-buru. Tampilannya agak aneh. Tubuhnya tidak terlalu tinggi, dengan rambut yang cukup panjang. Aku sedikit memberi kode kepada ibu yang saat itu berada tak jauh dari sana. Namun, ibu sepertinya tidak mendengarkanku dan tetap cuek sambil melipat pakaian yang sedang dirapihkan. Melihat itu, aku jadi teringat. Mungkin itu ibu pedagang yang akan membawa pakaian bekas nenek. Namun, yang membuatku sedikit heran adalah kenapa si ibu memilih jalan ke belakang. Padahal pagar dan pintu depan dibuka oleh ibuku. Dari pagar pun, orang sudah bisa melihat ibuku yang sedang membereskan baju nenek. Kenapa harus ke belakang? Dengan inisiatifku saat itu, aku pun mencoba jalan ke pintu belakang untuk memastikan. Dan ketika aku baru sampai pintu kamar nenek, samar aku mendengar suara seperti orang sedang tertawa. Suara tertawa yang aneh dari pintu belakang. Aku masih berpikir bahwa dia adalah si ibu pedagang. Lalu aku pun meneruskan untuk jalan ke pintu belakang. Namun, baru juga aku sampai di depan pintu dapur, seketika aku terkejut karena mendengar suara benda yang terjatuh dari arah dapur. Refleks aku pun langsung melihat. Dan ketika aku lihat, ternyata toples plastik yang ada di meja dekat dapur terjatuh. Sampai bulu kuduku tiba-tiba saja berdiri. Suara perempuan. Ya, aku mendengar suara tangisan perempuan itu lagi. Namun, kali ini terdengar sangat jelas. Dari mana suara itu? Aku coba menengok ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Dan saat aku melihat ke depan lagi, seorang perempuan sudah berada di depanku. Astaga! Badanku seketika sulit digerakkan dan kini mematung. Aku memandangnya dan dia mulai berjalan selangkah demi selangkah
datang menghampiriku. Tubuhnya kecil, kurus, dan sekujur tubuhnya basah. Memakai kaos lusuh dan sambil bertelanjang kaki. Dengan rambut yang terurai panjang dan menutupi wajahnya. Sosok itu kini berada tepat di depan mataku. Ketika kulihat, rambutnya yang terurai ke bawah itu semakin lama semakin memanjang dan terus memanjang. Kulihat, kini badannya sedikit membungkuk. Lalu dia berkata sesuatu kepadaku. Di kemana? Betapa kagetnya aku melihat sosok itu. Perlahan, rasakan badanku mulai bisa digerakkan. Dan aku langsung berlari menuju pintu depan. Karena panik, aku sampai menabrak ibu yang menghampiriku dan bertanya ada apa. Tanpa menceritakan apa-apa, aku langsung membawa ibu menuju rumah saudara kami yang tak jauh dari sana. Mereka kaget melihat kepanikanku. Dan aku pun mulai menceritakan apa yang aku lihat tadi. Ibuku pun mencoba menenangkanku dan menyuruhku untuk tetap membaca doa. Sampai salah satu saudaraku pun terdengar berbisik kepada ibuku dan berkata dengan bahasa Sunda yang artinya, apakah sosok perempuan itu datang lagi ke daerah sini? Mendengar itu, aku hanya terdiam dan masih menjadi misteri untukku sampai saat ini. FM Ardan Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. Masih barengan di Mas tadi JNE Nightmareside Insan Muda.
2 cerita sudah kamu dengarkan malam hari ini. Dan kita akan masuk ke cerita ketiga. Beberapa pengalaman yang baru kamu dengarkan ini sudah masuk ke tim Nightmareside melalui email ke nms@ardanradio.com. Jadi untuk kamu yang ingin mengirimkan pengalaman kisah nyatanya, kamu juga bisa kirimkan melalui email ke nms@ardanradio.com. Tapi kalau misalnya malam hari ini kamu mengalami kejadian-kejadian yang tidak terduga selama mendengarkan Nightmareside, kamu bisa kirimkan melalui WhatsApp-nya Ardan Radio di 0812-201-1059. Nanti di akhir acara Dimas akan pilih beberapa dan akan membacakannya. Jadi mungkin dari cerita pertama, kedua, ketika kamu dengerin, kamu udah mulai ngerasa ada yang janggal nih, ada gangguan-gangguan apa yang aneh-aneh, boleh kamu ceritain langsung ya. WhatsApp sekali lagi di 0812-201-1059 insan muda. Dan yang pastinya selama mendengarkan JNN Nightmareside ini, selalu diingatkan jangan dengerin sendirian insan muda. Semoga mungkin di antara kamu lagi gak ada yang lagi dengerin sendirian ya. Dan tadi di jam 8 malam juga tim Nightmareside sudah upload satu video terbaru di YouTube channel Ardan Radio, dimana di Nightmareside Testing Mystery kita mewawancarai program manajer Ardan Radio yang punya pengalaman-pengalaman seram. Tapi yang menariknya, di studio Nightmareside kita punya satu boneka Annabelle yang sampai akhirnya dipindahkan ke Ardan Radio itu karena ada sesuatu asalnya di rumah Dimas. Akhirnya dipindahkan ke sini, dan kenapa akhirnya dipindahkan? Kamu bisa langsung cek ya di YouTube channelnya Ardan Radio. Kalau gitu kita masuk dulu ke cerita ketiga malam hari ini di JNN Nightmareside. Selamat mendengarkan. Dan ingat, jangan dengerin JNN Nightmareside ini sendirian. Namaku Rian. Aku seorang pegawai bank di salah satu bank yang cukup ternama di Bandung. Kejadian yang kualami ini terjadi minggu lalu, tepatnya saat aku dan keluargaku berlibur ke sebuah villa yang ada di kawasan Cipanas Puncak. Aku pergi sekeluarga di hari Rabu minggu lalu. Kami berangkat. Saat itu sore hari menjelang maghrib. Kami berangkat dengan mobil, dan ketika itu yang pergi ada aku, ibu, dan kedua adikku. Kedua adikku ini perempuan. Saat itu aku yang menyetir. Dan entah bagaimana ceritanya, mungkin aku salah mengambil jalur. Ketika itu aku sampai ke daerah Padalarang. Di jalan itu ibu sempat ngomel padaku, kenapa lewat jalan ini yang notabene lebih jauh.
Padahal jika aku jalan ke daerah Jalan Ciawi, itu akan lebih dekat. Ya, mau bagaimana lagi, sudah tanggung. Kami pun lanjutkan perjalanan. Di perjalanan daerah Padalarang itu, kulihat kiri dan kanan banyak sekali gunung. Sepanjang pemandangan, karena hari sudah berganti malam, gunung itu pun sudah mulai tertutup oleh gelapnya malam, membuatku harus mengemudi dengan konsentrasi dan fokus menyetir dengan penerangan lampu mobilku. Ketika itu hampir tidak kulihat ada kendaraan lain yang lewat. Mungkin jalur ini dipakai hanya untuk jalur alternatif jika daerah sana macet. Begitu pikirku. Karena tidak macet di bawah, jadi tidak ada yang lewat sini. Aku terus menyetir sampai tak sengaja lampu mobilku menyorot sesuatu. Dan kulihat dengan jelas ada nenek-nenek. Nenek itu berjalan di posisi sebelah kanan jalan, berlawanan arah denganku. Memakai baju kebaya berwarna merah dengan posisi jalannya agak membongkok. Saat itu kurang lebih berjarak ya sekitar 20 atau 30 meter lah sampai nenek itu mengangkat tangannya menunjuk lurus ke arah mobilku, seperti mau minta tumpangan. Dia menggerakkan jari telunjuknya ke atas ke bawah sambil mengarah ke arah mobilku, seperti memberhentikan mobilku dan ya, dia ingin menumpang. Celetuk aku bilang, "Tuh apaan sih, ada nenek-nenek minta tolong kayaknya, pengen ikut nebeng, ngeberhentiin mobil segala lagi." Begitu celetukku, karena aku tahu ibu ketika itu belum tidur. Namun seisi mobil aneh mendengar perkataanku. Karena mereka tidak melihat ada siapapun di pinggir jalan itu, apalagi sosok nenek-nenek. Bahkan sampai adikku bilang, "Mana ada nenek-nenek? Lagian mau ngapain nenek-nenek malam-malam
masih ada di pinggir jalan. Loh. Sambil terus melaju, mobilku pun melewati posisi nenek itu. Aku langsung berpikir, berarti cuma aku yang melihat nenek itu. Bulu kuduku langsung berdiri merinding seketika. Sangat jelas, padat, dan tidak seperti hantu. Jelas ada nenek-nenek dengan kebaya merah, memakai samping, rambutnya putih beruban, wajahnya sangat tua, menunjuk ke arahku. Ketika itu aku pun sadar, ini ada yang gak beres. Singkat cerita, perjalanan berlalu dan sampailah aku di villa sekitar jam 9 malam kurang. Aku beristirahat sebentar, lanjut beres-beres bawaan kami, dan aku sempat ngobrol dengan penjaga villa yang ada di sana. Dia bilang villa ini ada 2 lantai. Di atasnya ada 3 kamar, dan juga ada ruangan seperti ruang tengah di lantai 2, dan ada televisi juga di sana. Sedangkan di bawah tidak ada kamar. Setelah basa-basi ngobrol sekitar jam 12 malam, aku pun berencana untuk tidur istirahat. Aku tidur di salah satu kamar yang ada di lantai 2, sendirian. Tidak ada yang aneh dengan villa ini. Ya, khas villa daerah Cipanas. Dari tampilannya pun tidak menyeramkan. Cukup nyaman, bersih. Sejenak, apa yang terjadi di jalan itu terlupakan olehku. Aku coba pejamkan mata, berusaha untuk tidur, sampai aku mendengar ada suara kuku yang membuat telingaku ngilu. Suara kuku yang mencakar-cakar tembok. Sangat jelas terdengar olehku suara ngilu, suara cakaran kuku di tembok itu. Dan suaranya terdengar jelas persis di atas kepalaku. Aku pun membuka mata, dan ketika aku berbalik melihat, ada tangan sangat panjang, kukunya berada di dekat kepalaku. Kukunya terlihat mencakar-cakar dinding.
Karena kondisi kamar yang gelap dan aku keburu panik, aku tidak berani melihat ke atasnya lagi. Yang kulihat hanya ada tangan yang muncul dari atas kamar ini dan mencakar-cakar dinding. Buru-buru aku langsung keluar dari kamar dan menuju ke kamar ibuku. Aku buka kamar ibu dan terlihat ibu sedang meringkuk. Buru-buru aku bangunkan. Bu, Ibu, Bu bangun Bu. Bu bangun Bu. Dan ketika ibuku terbangun dan berbalik melihat ke arahku, yang kukira itu adalah ibuku ternyata bukan. Yang terlihat olehku adalah sosok nenek tua yang kurus sekali. Dari kulitnya pun seperti tidak ada dagingnya, lebih ke kulit dan tulang. Dengan matanya yang membelalak seakan mau keluar melihat ke arahku. Sosok itu memakai kebaya merah, persis seperti yang kulihat di jalan tadi. Perlahan sosok nenek itu bangun dari tidurnya dan duduk terjongkok di atas tempat tidur sambil melihat ke arahku. Perlahan dia membuka mulutnya yang menganga semakin lama semakin lebar dan panjang. Dia lalu mengangkat tangannya dan memegang bahuku, mencengkeramnya dengan kuat dan keras. Bahkan terasa kuku-kukunya itu seakan menempel dan menusuk di pundakku. Wajahnya terus melihat ke arahku sambil berkata, "Tulungan emak, tulungan emak." Entah kenapa semakin lama pundakku dicengkram, aku semakin kesakitan dan semakin lemas. Hingga akhirnya aku tak sadarkan diri. Keesokan harinya, ketika tersadar, aku sudah berada di satu kamar di mana aku dikelilingi adikku, ibu dan penjaga villa. Aku ditanya kenapa, apa yang terjadi. Aku pun ceritakan apa yang kualami. Hingga akhirnya aku tak sadarkan diri. Namun ternyata apa yang terjadi selanjutnya itu di luar dugaanku. Katanya tengah malam itu aku keluar dari villa berjalan-jalan, namun dengan kondisi badan yang sepertinya lunglai dan lemas. Bahkan ibu dan adikku yang melihat kondisiku khawatir karena mungkin aku tidak enak badan. Dan ketika adikku ingin memegang keningku untuk memeriksa aku demam atau tidak, aku menepis bahkan memukulnya. Sampai akhirnya aku ditemukan penjaga villa, dan ternyata mungkin aku
tepat. Namun setelah dibersihkan oleh penjaga villa, aku tertidur dan sampai akhirnya terbangun. Saat itu, untungnya setelah kejadian itu tidak ada lagi kejadian-kejadian lain yang terjadi. Bahkan ketika aku pulang pun, untungnya tidak ada yang ikut atau menempel. Yang terjadi di villa itu mungkin adalah sesuatu yang mengikutiku dari jalan. Sosok nenek itu yang aku sama sekali tidak ingin juga mencari tahu siapa dia dan kenapa dia mengikutiku malam itu. Sayup-sayup, ku dengar suara seperti seorang perempuan yang sedang menangis dari tembok balik kamarku. Dan jelas sekali, ku ingat saat itu, aku hanya sendirian di rumah. Hai insan muda, aku Pevita Pierce. Dengerin kisah nyata bertemu makhluk halus di Nightmareside setiap Kamis malam Jumat jam 10 sampai tengah malam. Selalu ingat, jangan dengerin Nightmares ini sendirian. 105,9 FM Ardan Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. Kembali lagi di JNE Nightmareside Insan Muda. Masih barengan di Masta, dan malam hari ini 3 cerita sudah kamu dengarkan di JNE Nightmareside. Dan sekarang Dimas mau baca WhatsApp di 0812-201-1059 yang sudah masuk ke tim Nightmareside malam hari ini. Pengalaman yang mungkin dialamin sama kamu selama mendengarkan JNE Nightmareside malam hari ini. Oke. Nah, selamat malam. Untuk Ogan lagi ngekos ya, dia sendirian di daerah Cirangrang, Kopo, dan dekat dengan pemakaman baru. Nah, ketika dengerin cerita ketiga, saya mencium bau kamper yang sangat menyengat. Lalu gak lama si bau kamper itu sayup-sayup jadi agak bau bangkai dan dicampur bau sampah. Tapi sekarang baunya sudah hilang. Konon katanya, ketika mencium bau wangian seperti kamper gitu, itu kalau gak salah, sosoknya itu adalah yang terbalut kain putih, ya. Malam ada Baim di Cicadas. Selamat malam Baim. Nah, kalau Baim bilang pas cerita ketiga, di cerita ketiga kena mental banget pas di obrolan yang mulut neneknya itu menganga di depan rumah. Itu ada bayangan hitam gede padahal di luar gerimis dan lingkungan sepi. Langsung aku tutup jendela kamar. Oke, pas tadi di cerita ketiga ya, tiba-tiba ada gitu ya. Oke. Ada Fahmi lagi sendirian di kosan, dengerin Nightmareside sendirian juga lewat radio online sambil teleponan sama ceweknya, ya sama pacarnya ya. Saya udah terbiasa dengan kejadian ini. Setiap hari sekitar dekat tengah malam, ketika semua orang tertidur, pintu kamar saya tiba-tiba ada yang ngetuk. Dan bunyi ketukannya itu bukan suara tangan manusia, yang bunyinya seperti tangan katanya. Oke, tapi lebih ke suara pintu yang diseruduk pelan-pelan. Oke. Itu selalu terjadi dan saya sudah terbiasa. Cuman malam hari ini berbeda karena saya sambil bakar dupa. Dan tiba-tiba bunyi pukulan pintunya tuh keras sekali, seperti beneran diseruduk kayak bola gitu, kayak buah gitu ya. Ini untuk Nightmareside JNE. Terima kasih.
Oke. Pas dengar cerita Nightmare, udah masuk cerita kedua, awalnya gak ngerasain sesuatu. Pas akhir cerita, tiba-tiba saya ngerasain sakit dada. Itu sekitar 10 menitan bagian kiri dari atas kepala sampai rahang. Terus saya baca-baca doa, alhamdulillah hilang sakitnya dari daerah Cuastra ini. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Alif dari Majalaya. Pas opening kayak dengar suara orang nangis di ruang tengah. Padahal saya di rumah sendirian. Di rumah terus kayak ada bayangan di jendela kamar. Ngeri ya. Dan ada Jihan. Ini aku dengerinnya sambil ngelukis, keadaan emang sendirian, yang lain udah pada tidur. Aku di kamar kan ada kopi Bali yang digantung itu pakai wadah anyaman kecil, oke, kayak pewangi gitu ya. Dan posisinya dia gantung di atas rak. Pas aku lihat, itu tiba-tiba goyang sendiri padahal jauh dari kipas angin, dan goyangnya itu makin kencang. Untungnya aku bukan orang yang panikan. Walaupun kena kipas gak mungkin goyang karena berat. Nah itu kelihatan kayak dimain-mainin gitu. Wih. Terima kasih banyak insan muda yang sudah membagikan ceritanya di JNE Nightmareside. Pastinya terima kasih buat JNE yang udah nemenin di mas sejam. Tadi 1 jam sampai jam 11. Lanjut lagi sampai jam 12. 2 jam berarti ya total. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di JNE Nightmareside minggu depan. Untuk kamu yang ingin berbagi pengalaman kisah nyatanya, bisa kamu kirimkan email ke nms@ardanradio.com. Sekali lagi kamu bisa kirimkan melalui email ke nms@ardanradio.com. Sampai ketemu lagi di JNE Nightmareside minggu depan. Di Masta pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin JNE Nightmareside ini sendirian. Udah dengerin cerita aku. Minggu depan aku datang lagi. Kirim paket boleh sendirian, tapi dengerin JNE Nightmareside jangan sendirian. JNE Nightmareside setiap hari Kamis jam 10 sampai jam 12 malam, cuma di 105,9 FM